Halo, pernah nggak sih ngerasa milih tema tesis itu kayak, aduh, bingung banget gitu. Kayak lihat peta tapi nggak tahu mau kemana. Banyak jalan, tapi mulainya itu loh. Dari mana? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita mau coba bedah bareng nih. Bagian awal dari sebuah panduan yang Anda bagikan, judulnya Panduan Tema Tesis.pdf. Fokusnya di tahap awal banget, persiapan dan eksplorasi. Jadi, misi kita hari ini adalah mengurai langkah-langkah penting di awal. Mulai dari apa sih sebenarnya inti penelitian itu? Sampai gimana caranya cari literatur yang pas dan mastiin ide kita itu nggak mentok di tengah jalan. Oke? Siap ya? Mari kita gali lebih dalam. Siap, betul sekali. Nah, seringkali nih kesalahan umum yang muncul seperti yang ditekankan juga di dokumen ini, itu anggapan kalau tesis S2 harus bikin sesuatu yang wah baru banget dari nol gitu, revolusioner. Padahal fokus utamanya itu sebenarnya adalah kontribusi pengetahuan, itu kuncinya. Kontribusi pengetahuan. Nah, ini nih menarik. Panduan ini kayaknya mau meluruskan persepsi ya. Jadi nggak harus penemuan yang gede banget gitu. Wah, saya bayangin banyak yang lega dengarnya. Tapi gimana kita tahu kalau misalnya perbaikan atau modifikasi kecil aja itu udah cukup gitu? Udah dianggap kontribusi yang oke? Pertanyaan bagus itu. Gini, di bidang kayak ilmu komputer contohnya, kontribusi itu sering banget bentuknya perbaikan. Ya, bikin algoritma yang udah ada jadi lebih cepat. Atau metode yang ada jadi lebih akurat. Atau mungkin pendekatan yang ada jadi lebih efisien. Sumber ini negasin banget, penelitian tuh nggak harus yang super kompleks. Modifikasi kecil aja, asal dia original, ada unsur barunya lah walau dikit, terus signifikan, maksudnya ada manfaatnya, punya rigor. Rigor. Maksudnya metodologinya kuat gitu ya? Betul, metodologi ilmiahnya kuat dan valid, artinya hasilnya bisa diuji dan konsisten. Nah, itu udah memenuhi syarat kontribusi kok. Ibaratnya kita nambahin satu bata kecil aja, tapi solid ke bangunan ilmu pengetahuan yang udah ada. Gitu. Oke, oke. Jadi mindsetnya itu memperbaiki puzzle ya, bukan bikin puzzle baru dari awal. Paham, paham. Nah, tapi kan untuk tahu puzzle mana yang perlu diperbaiki, kita perlu banyak baca ya. Dokumen ini nyebut angka, 70-200 paper relevan untuk S2. Jujur aja, angkanya lumayan bikin ngeri nih. Gimana caranya biar nggak tenggelam di lautan informasi ini? Angka segitu memang bisa kerasa banyak banget, tapi kuncinya ada di strategi sama alat bantu sebenarnya. Pertama, fokus ke sumber yang berkualitas. Jurnal sama konferensi internasional yang bagus, yang bereputasi, yang keindeks di database kayak Scopus, Web of Science atau WOS, atau mungkin IEEE Explore. Itu dulu. Kedua, nah ini penting, manfaatkan teknologi. Panduan ini nyebutin beberapa asisten riset digital yang oke banget buat ngebantu. Ah iya, bagian tools. Saya lihat ada Mendeley atau Zotero ya, buat ngatur referensi. Ini sih wajib biar kutipan rapi. Terus ada Publish or Perish, POP itu ya, buat cari artikel dan lihat dampaknya. Force Viewer juga disebut buat metain trend topik secara visual. Bahkan ada Connected Papers sama Semantic Scholar. Wah, ini kayak punya peta sama kompas lengkap ya di tengah hutan literatur. Tepat sekali, alat-alat ini bantu kita baca lebih terarah. Bisa identifikasi mana karya-karya kunci, gimana hubungan antar topik. Jadi nggak sekedar baca random aja. Nah, setelah punya gambaran besarnya dari literatur, baru deh kita bisa mulai fokus ke area yang lebih spesifik. Sumber ini nyaranin, mulai aja dari minat Anda dulu. Mungkin suka data science, atau machine learning, atau cybersecurity Mhm. atau bidang lain yang relevan sama jurusan Anda. Mulai dari situ. Oke, dari minat yang masih luas misalnya tertarik sama AI gitu. Gimana cara ngerucutinnya jadi satu pertanyaan riset yang tajam? Dokumen ini nyebut soal Systematic Literature Review atau SLR, sama cari review paper. Ini semacam jalan pintas gitu ya, buat nemuin celah penelitiannya. Bukan jalan pintas sih, tapi lebih ke jalan yang cerdas mungkin ya. SLR atau review paper itu kan intinya rangkuman sama analisis kritis dari penelitian-penelitian terbaru di sub bidang tertentu. Baca itu tuh kayak dapat laporan intelijen lah istilahnya. Apa aja yang udah diketahui, metode apa yang dominan dipakai, dan ini nih yang paling penting, di mana letak research gap-nya.
Celah penelitiannya di mana? Pertanyaan apa yang belum kejawab tuntas? Area mana yang masih bisa dioptimalkan? Nah, disitulah potensi topik Anda muncul. Wah, nemuin gap itu pasti momen eurekanya ya. Tapi, tunggu dulu. Ide brilian aja kan nggak cukup ya? Perlu diuji juga kelayakannya. Saya lihat ada semacam checklist validasi gitu di panduan ini. Perlu Anda jawab menurut sumber ini, misalnya, apakah literaturnya cukup mendukung ide ini? Terus gapnya beneran jelas dan signifikan nggak? Data yang dibutuhin ada nggak? Atau bisa didapetin nggak? Metodologi yang direncanain realistis nggak buat dikerjain? Nanti hasilnya bisa divalidasi dan ada potensi nggak buat dipublikasiin? Ini kayak uji kelayakan ide lah. Selain checklist aman tadi, ada juga disebut red flags ya, atau tanda bahaya. Kayak topik terlalu luas, atau malah kesisipan banget, terus literatur atau data susah dicari, atau metodologinya belum jelas mau gimana, atau yang paling fatal, nggak ada kebaruan atau kontribusi yang bisa diidentifikasi. Wah, ini kayak rambu awas ya, yang nggak boleh diabaikan, ya. Jadi, apa artinya semua ini? Intinya gini ya, milih topik tesis itu ternyata bukan soal nunggu wangsit atau untung-untungan aja. Dengan pendekatan yang terstruktur, kayak yang dijelasin di sumber ini, mulai dari paham arti kontribusi, terus baca literatur pakai strategi dan tools, nemuin gap lewat SLR atau review, sampai validasi yang ketat, proses yang tadinya mungkin rasanya berat banget, bisa berubah jadi eksplorasi yang lebih sistematis, lebih terarah, dan bahkan, ya, menarik juga sih. Iya, kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya, proses milih topik ini tuh sebenarnya latihan fundamental banget dalam berpikir kritis sebagai seorang peneliti. Ini bukan cuma soal nyari judul yang keren aja, tapi tentang belajar mengidentifikasi masalah yang relevan, baik di dunia nyata atau di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Terus belajar merumuskan pertanyaan yang tepat, dan paham gimana metode ilmiah bisa dipakai buat nyari jawabannya. Ini tuh fondasi dari seluruh perjalanan riset Anda nantinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda renungkan sejenak. Dari semua langkah awal yang kita obrolin tadi, entah itu soal makna kontribusi, soal pakai alat bantu literatur, strategi nemuin gap, sampai pentingnya validasi, kira-kira aspek mana sih yang paling kena gitu buat Anda saat ini? Mungkin ada yang paling menarik atau justru kerasa paling menantang. Coba deh pikirkan satu langkah kecil aja, apa dari panduan ini yang bisa mulai Anda terapkan dalam waktu dekat? Biar perjalanan nyari topik Anda jadi sedikit lebih ringan gitu.